Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk. Hari ini Rabu 27 April 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Saya bacakan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, ada kalanya kita mengalami tantangan dan mengalami kesulitan, bahkan juga mengalami persoalan yang sangat berat. Jikalau hal itu terjadi, mungkin kita akan melihat dunia dan sekitar kita menjadi gelap. Atau mungkin juga ada orang dalam keadaan seperti itu, dia menjadi patah semangat dan dia menjadi putus asa di tengah-tengah rumitnya kesulitan yang dia hadapi. Tapi tidak kalah banyaknya juga ada orang yang berusaha untuk semakin kuat dalam keadaan kehidupan yang seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara menyikapi seandainya kita harus menghadapi suasana kegelapan dalam kehidupan karena tantangan, kesulitan, persoalan yang terjadi. Belajar dari Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia juga mengalami banyak tantangan secara etis dan secara moral. Dia juga menghadapi dari tengah-tengah jemaat orang-orang yang hidup dalam kesombongan karena karunia Allah yang dia terima dalam hidupnya. Saudara-saudara, pelayanan tidak selalu lancar atau berjalan sebagaimana yang diharapkan. Paulus juga mengalami banyak masalah dan banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat. Namun dalam keadaan seperti itu, Paulus tidak tawar hati. Paulus tidak putus asa. Paulus tidak menjadi mundur sebagai seorang pelayan Tuhan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apa rahasianya sehingga Paulus dia dapat kuat dan tidak tawar hati dalam kesulitan yang dia hadapi? Paulus memegang satu keyakinan bahwa pemberitaan tentang Kristus adalah sesuatu kemuliaan. Dan apabila putus asa dan tawar hati, itu hanyalah merupakan kerugian dan merupakan kebodohan, dan tidak pernah ada hasil yang baik dari sikap tawar hati dan dari keputus asaan. Jangankan tidak menghasilkan apa-apa, tapi bisa justru mengakibatkan kesulitan, keadaan semakin parah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan sikap seperti itu, dia lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam pelayanan yang dia lakukan. Dan dia tidak mau kerjanya, pelayanannya menjadi ternoda. Dia selalu memusatkan perhatiannya kepada Kristus. Dan dia yakin akan berjumpa dengan titik terang dalam kesulitan yang dia hadapi. Dia yakin bahwa gelap itu akan berubah, dan dia yakin bahwa segala kegelapan itu akan menjadi terang karena penyertaan dan kekuatan Allah. Dia benar-benar meyakini bahwa tidak selalu akan berada dalam kegelapan, tetapi ada saatnya terang akan terbit untuk mengalahkan kegelapan itu. Saudara-saudara, marilah kita hidup dengan optimis dan jauh dari putus asa, agar kita dapat memenangkan hidup ini di dalam jalan yang benar dan di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita bersaksi bahwa perlunya terang dan kebenaran firman untuk menjalani kehidupan ini. Terang yang bisa kita dapat hanyalah dari firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, tiada terang di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mau sabar dan berpengharapan pasti akan kuat untuk memenangkan kehidupannya. Oleh karena itu, seberat apapun pergumulan, penderitaan dalam hidup ini, segelap apapun jalan yang akan dijalani, yakinlah terang pasti akan terbit. Kebenaran firman pasti akan dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami harus menghadapi kegelapan, menghadapi pergumulan, kesulitan, penderitaan. Tetapi
Kami telah diyakinkan firman-Mu bahwa dari tengah-tengah kegelapan sekalipun terang akan terbit apabila kami benar-benar tidak putus asa, tetap berpengharapan dan memakai kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.